إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu, para santri dan para santriwati dimanapun kita berada, semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kepada kita afiat yang tidak kalah pentingnya. Semoga kita diberikan oleh Allah hati yang merendah, hati yang tawadhu. Karena tempat yang rendah adalah tempat yang dituju oleh air ketika dia mengalir. Sesungguhnya ilmu, kebenaran, selayak air, dia tidak pernah menuju kepada tempat yang tinggi. Tetapi sesungguhnya kebenaran, ilmu sebagaimana air, dia selalu mencari tempat yang rendah. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Penting sekali bagi setiap para penuntut ilmu untuk merendahkan hatinya supaya dia bisa menampung setiap aliran-aliran ilmu dan kebenaran ketika dia memiliki hati yang merendah dan hati yang tawadhu. Tidak ada kebaikannya kalau kita memiliki kesehatan, memiliki keberkahan, tapi justru menjadikan hati kita jumawa, hati kita sombong. Kalaupun kita sudah ngaji, ngajinya kita bukan menjadikan kita hatinya tinggi merendahkan orang lain. Kalau kita sudah belajar, maka bukan berarti ketika kita belajar, kedekatan kita kepada Ustadz Fulan, kedekatan kita kepada Ustadz Fulan menjadikan kita mencemooh orang lain. Karena sesungguhnya kebenaran itu sebagaimana air. Dia selalu mencari ke tempat-tempat yang rendah pada pemilik hati dan jiwa yang selalu merendah dengan penuh ketawadhuan. Semoga kita memiliki rasa tawadhu pada hati dan jiwa kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan sore kali ini kita berjumpa kembali pada Taman Ilmu. Pertemuan pada Taman Ilmu bermuara pada Taman Surga ketika ikhlas niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan karunia double-double yang Allah anugerahkan kepada kita. Sadar atau tidak sadar, kita diberikan oleh Allah Taman Ilmu. Dan Taman Ilmu merupakan salah satu taman surga dan merupakan salah satu taman yang paling Allah cintai pada kehidupan di permukaan bumi. Allah menjadikan hati kita, perutnya kosong, lambungnya kosong di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu adalah bulan Ramadan. Dan dua keutamaan ini Allah berikan kepada kita untuk menunjukkan betapa Allah menyempurnakan nikmat fisik pada diri kita, tetapi Allah juga terus mengalirkan kemudahan-kemudahan bagi kita supaya kita terus berpacu untuk meraih rahmatnya Allah. Semoga kita termasuk orang yang bersyukur ketika diberikan kemudahan, diberikan keutamaan dalam setiap lini kehidupan kita, karena mereka yang hatinya bersih adalah paling sensitif dan paling mampu membaca setiap karunia dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Semakin hati kita bersih, semakin sebagaimana kaca. Kaca itu kalau bening, mudah memantulkan cahaya yang masuk pada ruangan itu. Kalau kacanya kotor, keruh, maka dia sulit untuk memantulkan sinar mentari untuk masuk pada ruangan tertentu ketika kacanya kotor. Hati yang bersih itu adalah hati yang mudah membaca dan menghitung setiap karunia-karunia besar yang Allah sudah berikan kepada hidupnya supaya dia selalu sensitif terhadap nikmat dari Allah dan selalu mampu bersyukur. Tapi kalau hatinya kotor, hati yang kotor dan keruh, tidak pernah merasa cukup, tetapi selalu merasa kurang. Dia membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Dia membandingkan jabatannya dengan jabatan orang lain. Karena yang salah bukan apa yang sudah dicapai oleh orang lain.
Yang salah bukan apa yang baru kita capai, tetapi yang salah ketika hati yang kotor tidak mampu menjadikan kita bersyukur dan tidak sensitif untuk membaca setiap karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan hati kita adalah hati yang mudah bersyukur kepada Allah. Seluruh para santri dan para santriwati yang semoga Allah rahmati. Ada seorang ulama besar, namanya Fudail bin Iyad, salah satu ulama besar di kalangan tabi'in. Hidup setelah masa para sahabat Nabi. Beliau ini pernah berjumpa dengan seseorang. Ketika beliau berjumpa dengan seseorang, maka Fudail bin Iyad ini berkata kepada orang itu, "Kam umruka?" Umurmu berapa? Orang yang ditanya sama Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, maka beliau mengatakan, "Sittuna sanatan." Sesungguhnya umur saya 60 tahun. Maka Fudail bin Iyad lalu memberikan jawaban, Masya Allah. Mundu sittina sanatan tasiru ilallah wa yushiku antablugh. Masya Allah ya, umurmu sudah 60 tahun. Berarti selama 60 tahun kamu sudah berjalan menuju kepada Allah dan sebentar lagi perjalanan kamu akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialog ini dialog yang sangat menarik. Makanya saya baca dalam kitab. Dialog ini menyabarkan kepada kita tentang cara seorang Fudail bin Iyad ketika beliau mengabadikan sebuah umur. Bahwasanya beliau itu mengartikan dan memaknai bahwasanya umur itu adalah perjalanan manusia menuju kepada Allah. Saya 42. Kalau saya kaitkan dengan perkataan Fudail bin Iyad, berarti saya sudah berjalan menuju kepada Allah selama 42 tahun. Ada di antara bapak-bapak umurnya 50, ada yang umurnya 52, ada yang umurnya 55. Maka semenjak umur itu kita telah menuju kepada Allah dan tentunya setiap perjalanan itu nyampe. Ini hidup itu adalah journey, hidup itu adalah perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami dari perkataan Fudail bin Iyad bahwasanya setiap lembaran kehidupan kita adalah perjalanan kita menuju kepada Allah, maka sesungguhnya yang kita khawatirkan bukanlah pertemuan kita dengan Allah. Karena sesungguhnya itu pasti akan terjadi. Tapi yang kita khawatirkan adalah bagaimana kita dan bekal kita ketika kita akan sampai pada ujung perjalanan ini. Yang kita khawatirkan bukan ujungnya, karena kita pasti akan sampai pada ujung. Mau, tidak mau, suka, tidak suka, ridho, tidak ridho, maka kita pasti akan sampai pada ujungnya. Maka yang kita khawatirkan bukan ujungnya, tetapi yang kita khawatirkan bekal apa yang kita bawa, sikap apa yang kita akan miliki, pada kondisi apa kita ketika berada pada ujung perjalanan kita setelah bertahun-tahun kita melewati kehidupan menuju kepada Allah. Lah inilah yang menjadikan kita akhirnya bisa memberikan makna pada setiap perjalanan hidup kita. Bahwasanya hidup bukanlah perpindahan dari umur, dari angka yang kecil menuju angka yang besar. Dari 41 ke 42, dari 42 ke 43. Bukan itu hidup. Tapi hidup itu adalah setiap momen ketika kita terus mempersiapkan diri kita, ketika kita akan berada pada ujung perjalanan ini, maka kita mempersiapkan dengan apa yang terbaik. Supaya ketika langkah kita sampai pada ujung perjalanan hidup kita, maka sesungguhnya pertemuan kita dengan Allah adalah pertemuan yang bersukacita karena kita membawa segala sesuatu yang dicintai pada zat yang ada pada ujung perjalanan kehidupan kita. Inilah bagian dari jawaban kenapa kita mempelajari materi At-Tadhkirah, sebuah buku luar biasa yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi, karena buku ini merupakan sebuah buku yang menyajikan seluruh ilmu dan menyajikan seluruh maklumat yang akan menjadikan kita mengetahui apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang kita kerjakan sebelum perjalanan kita berada pada ujung perjalanan ini. Kita mungkin Pak tidak berjodoh sama fulan. Mungkin kita tidak berjodoh pada rumah yang nyaris kita beli. Mungkin kita tidak berjodoh pada mobil ataupun motor yang nyaris kita beli. Tetapi kita pasti akan berjodoh dengan ujung perjalanan kehidupan kita yang bernama kematian. Kita terkadang memikirkan kehidupan di atas tanah, yaitu kehidupan duniawi. Tapi ternyata sering kita melupakan kehidupan kita di bawah tanah. Ketika istri kita, ketika suami kita, ketika anak kita tidak lagi bisa memberikan pembelaan. Ketika tidak ada lagi tangan yang bisa terulur untuk menjaga kita. Tidak ada lagi yang bisa begadang untuk menjaga kita ketika hari itu pasti datang.
Dan itulah yang menjadikan kita sebaik-baik manusia yang cerdas adalah mereka yang memikirkan bagaimana dia ketika menutup mata pada kematiannya. Karena kematian itu jujur, Pak. Tidak bisa mengajak siapapun, tidak bisa diajak oleh siapapun, karena masing-masing akan membawa dirinya dengan apa yang telah dia lakukan ketika ujung kematian telah menyapa pada kehidupan mereka. Nah, inilah yang menjadikan kita mempelajari materi at-tadhkirah. جميل المساعي وامنح الناس حبك بيض الله قلبك بيض الله قلبك كن سموحا لخصمك تلقى خصمك أحبك بيض الله قلبك بيض الله قلبك Pada pertemuan yang sebelumnya, yang sudah cukup lama, beberapa bulan yang lalu, kita membahas alasan-alasan kenapa kita harus mempelajari materi at-tadhkirah. Why-nya itu apa? Kenapa kita mempelajari materi at-tadhkirah? Karena sesungguhnya kematian itu harus disikapi dengan ilmu. Kenapa membicarakan kematian? Karena sesungguhnya membicarakan kematian itu justru menghidupkan hati. Kenapa membicarakan kematian? Karena banyak sekali keyakinan-keyakinan yang salah ketika kita tidak mengembalikan referensi pada apa yang menjadi keyakinan kembali kepada kitabullah dan sunnah. Maka itu menjadi alasan-alasan yang kita sudah pelajari bareng-bareng. Kenapa kita harus mempelajari materi at-tadhkirah, materi yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi. Dan ketika why-nya sudah kita dapatkan, maka tinggal kita terus mengulang-ulang why itu, supaya terus memberikan continuity, supaya kita terus belajar tentang materi at-tadhkirah. Karena kita semuanya berhajat kepada materi ini. Karena kematian itu pasti menyapa kita. Dan sesungguhnya bukan kematian yang kita khawatirkan, tetapi adalah bagaimana cara jalannya kita menuju kepada kematian. Makanya dengan mempelajari materi at-tadhkirah pada kitab ini, maka setidaknya bisa memberikan kepada kita banyak ilmu. Supaya kalau ada yang salah, kita mengevaluasi. Kalau ada yang bengkok, kita meluruskan. Kalau ada yang kurang benar, kita luruskan dan kita benarkan. Supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang layak mendapatkan keridhaan dari Allah ketika keridhaan Allah itu berbanding lurus dengan dalil dan pedoman yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Sekarang kita mulai masuk kepada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama di dalam kitab, Imam Qurtubi menyampaikan kepada kita bab yang pertama adalah bagaimana hukumnya meminta kematian. Ini disampaikan oleh beliau. Tentunya ketika sebelum kita membahas tentang ini, tentunya kita paham betul bahwasanya kematian itu merupakan sesuatu yang sifatnya mendadak. Dan sesungguhnya tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang. Kematian itu terkadang didahului dengan sakit, terkadang tidak didahului dengan sakit. Dikatakan di dalam beberapa kata-kata hikmah, ruba min sakimin mata binggoiri, ruba min salimin mata binggoiri illatin, wa ruba min sakimin asyahina minad dahar. Berapa banyak orang yang sehat, matinya mendadak tanpa sebab. Dan berapa banyak orang yang sakit, justru hidupnya lebih panjang daripada yang sehat. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kematian bisa melalui penyakit dan bisa tidak melalui penyakit. Ada kematian yang sifatnya mendadak, ada kematian yang sifatnya memang didahului dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang Allah timpakan kepadanya sebelum dia menghembuskan napas yang terakhir. Saya ingin meluruskan sedikit sebelum kita membahas tentang hukum meminta kematian. Maka di sini kita harus mengerti, banyak orang berasumsi kurang betul bahwasanya kalau orang meninggalnya itu mendadak, berarti itu tanda kebaikan. Kalau ada orang meninggalnya didahului dengan sakit cukup lama, berarti itu adalah tanda ada yang kurang beres pada hidupnya. Maka tentunya ini adalah salah. Orang yang meninggal karena penyakit belum tentu lebih buruk daripada orang yang meninggal secara mendadak. Walaupun masyarakat kita suka sekali berkomentar semacam itu. Matinya dia enak tuh, batuk 3 kali meninggal dunia. Dia enak tuh matinya,
cegukan atau sendawa 2 kali, meninggal. Beda dengan dia, lama sakitnya 1 tahun baru meninggal dunia. Tentunya perkataan ini tidak layak untuk kita sebutkan, terutama kalau kita sudah menjadi bagian dari penuntut ilmu. Karena Imam Qurtubi saja menyampaikan kepada kita bahwasanya bisa jadi ada orang yang sakit lebih lama baru meninggal dunia, bisa jadi lebih baik daripada orang yang meninggal secara mendadak. Karena orang yang meninggal ketika dia sakit duluan, mungkin ada momen bagaimana dia bertaubat. Ada momen ketika dia mengembalikan hatinya terlebih dahulu sebelum fisiknya kembali kepada Allah. Ada sebuah ridho, ada sebuah kepasrahan yang dia terima terhadap sakit yang dia derita. Sampai akhirnya dia balik kepada Allah. Mungkin separuh dosanya sudah tergugurkan. Dengan semua kepasrahan yang ditambah dengan keridhaan ketika dia mendapatkan sakit sampai dia menutup mata. Tapi bisa jadi ada orang yang meninggalnya mendadak, seakan-akan tampak begitu mudah, tapi ternyata belum tentu dia lebih baik. Mungkin dia memiliki kewajiban yang belum dia selesaikan, mungkin dia belum menyampaikan wasiat kepada keluarganya, yang mana bisa jadi itu akhirnya kurang terselesaikan dengan baik ketika dia matinya mendadak. Artinya, tidak boleh bagi kita mudah memvonis orang ini kalau matinya mendadak lebih baik daripada orang yang mati karena penyakit. Karena memang kita harus paham. Dalam satu riwayat disebutkan, Allah kalau sayang sama seorang hamba, lalu mendapati hamba itu masih memiliki dosa, padahal dia sudah mulai mendekati garis ajalnya, maka Allah memberikan kepadanya ujian, supaya dengan ujian itu layaknya deterjen, menghapuskan sebagian dari dosa-dosa yang dia lakukan, kemaksiatan yang pernah dia lakukan dengan ujian yang dia peroleh. Sampai akhirnya betul menghapuskan sebagian dosanya, barulah dia meninggal dunia ketika sebagian besar dari dosanya sudah terhapuskan dengan rasa sakit yang dia temukan sebelum dia menutup mata. Nah, inilah yang menjadikan kita harus terus berprasangka yang baik kepada orang. Dan ketika kita tidak mengetahui hakikat sesuatu, jangan buru-buru menyampaikan sesuatu. Yang kiranya perkataan itu apabila nanti ditujukan kembali perkataan itu kepada kita dan ditanya oleh Allah referensi mana kita mengatakan itu, jangan sampai kita kebingungan menjawab dan kita akhirnya dituduh sebagai orang yang berkata tanpa ilmu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Naudzubillah min dzalik. Maka itu yang kemudian kita harus paham. Maka kemudian dijelaskan oleh beliau. Maka sesungguhnya sebelum kita membicarakan tentang bagaimana hukumnya mengharapkan kematian, maka tentunya orang yang menghadapi kematian atau orang yang tidak takut pada kematian, Imam Qurtubi menjelaskan kepada kita ada 3. Jadi ada 3 kelompok manusia yang tidak takut pada kematian. Jadi ternyata ada 3 kelompok, di mana 3 kelompok ini memiliki sebuah perasaan tidak takut pada kematian. Yang pertama yaitu adalah orang yang tidak tahu apa yang menanti kepadanya pada kematian. Dia tidak mengimani hari akhir, dia tidak mengimani adab kubur, dia tidak mengimani neraka. Sehingga orang semacam ini biasanya tidak takut pada kematian dan menganggap kematian adalah sesuatu yang lumrah, biasa. Dari bagian seleksi alam. Dari rotasi alam yang terus berputar dari mentari ke bulan yang terus berganti. Maka orang-orang yang semacam ini tidak pernah takut pada kematian. Itu kata Imam Qurtubi. Makanya ini menjadi jawaban pertanyaan saya. Dulu saya itu sering berpikir ya, kenapa ya ada orang tidak beriman kepada Allah tapi berani melakukan olahraga ekstrim. Di mana kalau ada error yang terjadi pada proses aktivitas ekstrim yang dia kerjakan, maka fatal akibat yang ditimbulkan. Bisa bermacam-macam, bisa naik sepeda di ujung-ujung atau di pinggir-pinggir jurang, ada yang sampai pakai sepeda di ujung gunung lalu melemparkan dirinya ke jurang dengan bermodal parasit yang dia miliki, dan berbagai macam hal. Maka akhirnya terjawab. Karena memang kata para ulama, sebagian ada orang yang tidak takut pada kematian karena dia tidak mengimani hari akhir. Sehingga dia tidak terbebani dengan apa yang harusnya dia hadapi, dan itulah yang menjadikan dia tidak takut pada kematian. Dan ini adalah orang yang kufur kepada Allah kebanyakan. Ada yang kedua, ada orang yang tidak takut pada kematian, yaitu adalah yang kedua. Ada orang yang mereka itu memiliki masalah, tetapi mereka tidak memiliki iman untuk memikul masalah-masalah itu. Masalahnya lebih besar daripada iman dan ketakwaan yang ada pada hatinya. Sehingga terasa menyesakkan dada. Sehingga akhirnya dia memandang kematian itu menjadi jalan pintas untuk keluar dan kabur.
dari berbagai macam problematika dan ujian yang dia peroleh. Lalu dia menganggap mati lebih baik daripada dikejar utang, mati lebih baik daripada putus cinta, mati lebih baik daripada dia terus berada pada kemiskinan, mati lebih baik daripada dia di PHK. Maka akhirnya beban-beban masalah yang dihadapi lebih besar dari imannya ketika imannya terlalu kecil. Akhirnya iman tidak bisa menghangatkan masalah yang dihadapi dan akhirnya dia berpikir singkat, dia berpikir shortcut, bagaimana saya mati bunuh diri saja. Ketika dia tidak memiliki iman yang besar untuk memikul setiap masalah yang ada pada hidupnya. Makanya inilah yang menjadikan kita dalam kehidupan ini, yang kita khawatirkan bukanlah ujiannya, tetapi yang kita khawatirkan adalah ketika ujiannya itu lebih besar daripada iman yang kita miliki. Makanya Allah memerintahkan kita, Rasulullah memerintahkan kita untuk terus mendekat kepada Allah. Menjaga keimanan, memperbesar ketakwaan, supaya keimanan yang kita miliki lebih besar daripada ujian yang datang. Tidak akan membahayakan ujian apapun yang ditemui manusia selama dia memiliki keimanan yang lebih besar daripada ujian yang datang. Nah, makanya ada yang kedua, orang yang imannya kecil, masalahnya besar, menghimpit dadanya, dan menjadikan dia gelap mata, dan akhirnya dia tidak takut mati. Akhirnya dia mati bunuh diri. Ada yang melempar dirinya dari lantai 25, ada yang kemudian mati bunuh diri karena dia tidak memiliki iman untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang dia peroleh dalam kehidupan. Dia tidak mendapatkan makhraj ketika dia mungkin kurang bertakwa. Dan semoga kita tidak termasuk pada kelompok yang kedua. Ada yang ketiga, yaitu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak takut pada kematian. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, orang yang beriman itu mereka memiliki dua selimut pada hatinya. Kita ilustrasikan ini hati. Maka sesungguhnya orang yang beriman hatinya diselimuti dengan khauf, diselimuti dengan roja. Khauf itu takut, roja itu berharap dan optimis. Kadang-kadang dia takut melihat kematian. Dia melihat ujung kematian itu terkadang takut. Terlebih ketika mendapati ada orang yang dia kenal meninggal dunia. Dia takut karena dia teringat dosanya, teringat kemaksiatannya, yang dia kerjakan, dia lakukan, dan banyak perkara-perkara yang mungkin dia terjang ketika dia dulunya di waktu muda melakukan perkara yang sia-sia. Kadang-kadang takut muncul. Tapi ketakutan itu tidak pernah mendominasi hatinya. Terkadang rojaknya yang besar. Rojak itu dia berharap bahwasanya kematian itu tetap dia pandang sesuatu yang menyenangkan karena dia akan kembali kepada Allah. Zat yang sangat mencintai kita lebih besar daripada ibu mencintai kita. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kemudian kita cemas berlebihan, terlebih ketika membayangkan kematian, maka cara untuk mengurai kecemasan itu adalah kita harus mikir gitu, orang yang beriman itu. Bahwasanya kita dalam kematian itu akan berpulang kepada Allah. Yang mana kasih sayang Allah kepada kita lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka kemudian menjadikan kita akhirnya apa? Kadang takutnya itu tidak mendominasi karena terdesak dengan rasa optimis, senang bahwasanya kematian itu berjumpa dengan Allah, zat yang mencintai dia lebih daripada orang tua mencintai dirinya. Ya. Di sisi yang lainnya dia juga senang karena sesungguhnya kematian itu merupakan musim panen,
dari seluruh ketaatan, dari seluruh kebaikan yang dia lakukan di dalam kehidupan. Karena sesungguhnya kita tidak akan ketemu pahala sholat, kita tidak akan ketemu pahala sedekah, kita tidak akan ketemu pahala ibadah yang kita lakukan dan kita selenggarakan sampai kemudian kita meninggal dunia. Maka disitulah kita akhirnya paham. Disitulah kita mengerti orang beriman, mereka tidak menantang kematian, tetapi mereka juga tidak benci pada kematian. Tidak ada orang beriman menantang, saya siap mati kapan saja. Tidak usah menantang. Karena Nabi pun saja tidak pernah menantang kematian. Nabi pernah nggak mengatakan, saya siap mati kapan saja? Tidak pernah. Tapi juga kemudian tidak benci kepada kematian. Karena benci kepada kematian itu berbahaya. Kenapa benci pada kematian itu berbahaya? Karena kematian itu merupakan pintu yang akan memperjumpakan kita dengan Allah. Lah kalau kita membenci kematian, berarti kita membenci pertemuan dengan Allah. Karena di balik kematian itu ada pintu yang memperjumpakan kita dengan Allah. Makanya tidak boleh membenci kematian itu tidak boleh. Takut boleh, membenci tidak boleh. Dan kalau kita sampai kemudian membenci kematian, maka dikatakan di dalam sebuah riwayat dikatakan, barang siapa yang dia senang berjumpa dengan Allah, faman ahabba liqa'allah, ahabba liqa'ah. Siapapun yang senang akan berjumpa dengan Allah, Allah lebih senang berjumpa dengan dia nanti. Faman kariha liqa'allah, karihallahu liqa'ah. Siapapun yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah lebih benci berjumpa dengan dia. Sebagaimana dia benci pada kematian, padahal kematian itu memperjumpakan kita dengan Allah. Benci sama kematian itu tidak boleh. Takut pada kematian, khawatir mengingat dosa dan kemaksiatan boleh. Tapi benci pada kematian tidak boleh. Karena itu adalah momen kita akan berjumpa dengan Allah melalui alam barzah, berujung kepada alam kehidupan di akhirat, sampai berujung bagaimana nasib kita dalam kehidupan kampung akhirat kita. Makanya inilah yang menjadikan kita sebagai penuntut ilmu setelah mendapati penjelasan ini, maka sikap orang mukmin, kata Imam Qurtubi, ya sikap orang mukmin itu ya antara harapan dengan takut. Ya, kalau tiba-tiba kita cemas berlebihan, ketika membayangkan uban sudah mulai tumbuh, keriput sudah mulai kelihatan, anak-anak sudah bertumbuh kembang, dan kita sudah mulai khawatir dengan kematian, terkadang membuat kita tidak bisa tidur. Maka ingatlah, kematian itu adalah perjumpaan kita dengan Allah. Kita berpulang kepada Allah, yang mana Allah itu sejatinya lebih sayang kepada kita, lebih daripada ibu kepada kita. Maka itu bisa menjadikan kita bisa memperoleh ketenangan. Tapi terkadang ketika kita kemudian akan melakukan kemaksiatan, akan melakukan dosa padahal usia kita sudah tidak lagi muda. Terkadang kita mungkin karena ada uang, karena ada duit, kita tiba-tiba digoda dengan godaan zina, digoda dengan godaan khamar atau uang yang haram. Ingat mati bahwasanya takut pada kematian kita akan mempertanggungjawabkan kalau kita masih membawa dosa, padahal satu persatu tanda-tanda kematian sudah dikirimkan oleh Allah kepada kehidupan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita diletakkan itu Imam Qurtubi yang pertama adalah bagaimana sikap seorang mukmin ketika dia melihat kematian. Sesungguhnya dia tidak boleh membenci, tapi juga tidak boleh bagi dia untuk menantang kematian. Di antara khauf, di antara takut, di antara khauf, di antara roja. Kadang berharap, kita senang karena akan berjumpa dengan amal soleh kita di dalam kuburan dan akhirat. Kadang kita ketakutan ketika mengingat ada perkataan dusta, ada hati yang sering berkhianat, yang kita pernah lakukan dalam kehidupan supaya dengan kita takut pada kematian itu menjadikan kita segera bertaubat. Karena taubatmu tidak menunggu ajalmu. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Maka setelah kemudian semacam itu, maka tentunya kematian itu tentunya adalah dilewati dengan sebuah hukum. Boleh nggak meminta kematian? Ini termasuk salah satu hal yang mendasar. Boleh nggak kita meminta kematian ketika kita menghadapi kondisi-kondisi dalam kehidupan kita? Ketika kemudian kita dalam kehidupan ada masalah, ada ujian, ada problematika yang mungkin silih berganti terus mengalir pada kehidupan kita, maka boleh nggak meminta kematian? Ya kan? Kalau cara kita melihat kematian sudah selesai. Orang mukmin ketika memandang kematian, kata Imam Qurtubi, ya antara khauf dengan roja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah,
Yang dibahas di dalam bab pertama pada kitab ini adalah boleh nggak kita meminta kematian? Boleh nggak kita minta kematian? Karena ini termasuk salah satu yang mungkin lazim terjadi. Ada orang yang ingin minta mati. Ada anak, mungkin saya pernah ditanya ya, ada seorang anak dia pernah bertanya hukum, boleh nggak saya memintakan mati untuk bapak saya lebih cepat? Saya kaget. Kok bisa Pak? Kenapa? Kok bisa Mbak? Kenapa? Ya karena bapaknya suka sekali berhutang kemana-mana. Dan beliau khawatir itu akan memberatkan urusan hisab bapaknya. Saya ingin mendoakan semoga beliau wafat dan tidak banyak lagi hutangnya. Lah, hal semacam ini kan kita harus dudukkan ini. Boleh nggak minta mati? Sebagaimana ada suntikan euthanasia, kita minta mati. Ada pasien minta mati saja. Itu boleh atau tidak? Maka kemudian disampaikan oleh Imam Qurtubi, sesungguhnya meminta kematian itu hukumnya tidak satu, tetapi hukumnya variatif, sesuai dengan kondisi dan keadaan. Maka sesungguhnya yang pertama, hukum dasar meminta kematian itu merupakan sesuatu yang haram, tidak boleh. Kalau memang kita tidak memiliki kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan kita memohon kematian datang pada kehidupan kita. Kalau kamu tidak memiliki kondisi yang sepadan, kalau kamu tidak memiliki latar belakang yang betul-betul syar'i, maka sesungguhnya kamu tidak boleh meminta mati. Saya minta mati Ustadz, kenapa? Bosan hidup. Tidak bisa. Tidak bisa kamu meminta mati karena bosan hidup, itu tidak boleh. Saya minta mati Ustadz, kenapa? Karena saya selalu terkenang-kenang oleh dirinya. Tidak bisa. Saya selalu perih ketika dia lewat di depan saya. Itu tidak bisa. Meminta mati pada sesuatu yang tidak syar'i, lalu kita meminta mati, memohon kematian datang menyapa kita untuk menyelesaikan kehidupan kita, tidak boleh. Dan Rasulullah mengatakan dalam satu riwayat, la yatamanna ya ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi fa in kana la budda minhu fa'ilan falyakul Allahumma in kana al hayatu khairun li fahayyini wa in kana al wafatu khairun li tawaffani. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan di dalam salah satu riwayat yang sahih, jangan sekali-kali kamu minta mati hanya karena sesuatu yang terjadi pada kalian atau yang menimpa kalian. Kalaupun kalian harus terpaksa untuk meminta kematian, fa in kana la budda minhu fa'ilan, kata Rasulullah, falyakul. Kalau memang harus terpaksa meminta mati, maka katakanlah dengan redaksi yang baik. Ya Allah, jika hidup baik untukku, hidupkan ya Allah. Kalau memang wafat itu baik untukku, maka wafatkanlah aku. Maka itu yang diperbolehkan. Tapi hukum asalnya adalah tidak diperkenankan untuk meminta kematian. Karena sesungguhnya hidup dan mati Allah yang mengatur. Dan aturan Allah jauh lebih baik dari apa yang menjadi keinginan kita. Makanya kalau ada orang yang semacam ini, saya sudah betul-betul bingung menjalani kehidupan misalkan. Ya sudah katakan, kalau memang hidup baik untukku, hidupkan aku ya Allah. Kalau memang kematian baik untukku, matikan aku ya Allah. Dan ini saya pernah alami sebuah kisah nyata Bapak dan Ibu. Ketika saya merawat Bapak sekitar 2 tahun yang lalu, pas di bulan Ramadan semacam ini. Beliau pada tanggal 5 Ramadan, saya lagi jalan-jalan pagi sama beliau jatuh. Kemudian dilarikan beliau ke rumah sakit, saya menemani masa-masa beliau masuk UGD, ICU, keluar, kerawat biasa, masuk lagi ke ICU, kemudian keluar lagi, sampai akhirnya mau masuk kembali. Ketika mau masuk kembali yang ketiga kalinya saya menolak. Saya kemudian ingin, udahlah biar Bapak pulang saja. Setelah hampir 20 hari di rumah sakit. Dan Bapak selalu tanya kedua kakak saya yang cerebral palsy, Mas Yusal dan Mbak Risma, Allahu yarham, yang sudah juga meninggal dunia 1 tahun setelah Bapak. Saat itu saya tidak bisa ngajak kedua kakak saya karena awal-awal pandemi. Dan kedua kakak saya cerebral palsy, di mana pasti tidak bisa lolos prosedur di rumah sakit. Makanya selama 20 hari ya Bapak tidak ngelihat kakak saya. Maka selalu nanya, Risma gimana, Yusar gimana. Itulah pertanyaan seorang Bapak. Nah, itulah kasih sayang seorang Bapak. Semoga Allah merahmati orang tua kita semuanya. Sampai akhirnya saya memutuskan, bismillah pulang aja, saya rawat di rumah dengan menyediakan alat-alat yang saya sewa sebagaimana alat di rumah sakit. Ya, baru sekitar 1 hari, 2 hari, maka beliau kondisinya semakin berat. Saya masih ingat itu.
tidak ada doa yang saya panjatkan dari semenjak beliau sakit di rumah sakit kecuali dalam sujud saya, dalam doa-doa panjang saya minta kesembuhan untuk Bapak. Sampai akhirnya pada tanggal 27 malam Ramadan, 27 malam genap, malam ganjil Ramadan. Saat itu saya ngelihat kondisi Bapak yang nafasnya sudah dalam sekali. Saya kemudian betul-betul sudah tidak tega melihat. Maka kemudian akhirnya saya menggunakan doa ini. Yang mana saya itu dari awal tidak mau menggunakan doa ini. Tapi ngelihat kondisi Bapak yang semacam itu, saya kemudian akhirnya pasrah. Saya kemudian berdoa, ya Allah, in kanal hayatu khairun li abi fahyihi. Ya Allah, jika kehidupan baik untuk Bapak saya, hidupkan ya Allah. Berikan saya sisa waktu untuk takzim. Untuk birrul walidain, kembali yang terbaik untuk Bapak. In kanal wafatu khairun li abi. Kalau memang kematian itu baik untuk Bapak saya daripada Bapak saya kesakitan gitu. Tawafahu, wafatkanlah beliau di hari yang baik, di malam yang baik, di bulan yang baik ya Allah. Itu saya ucapkan semalam suntuk. Dan ternyata Allah memilih yang kedua. Allah wafatkan Bapak saya pada tanggal 27 Ramadan. Semoga Allah merahmati Bapak. Maka ini yang menjadikan kita memahami bahwasanya kalau kita dalam kondisi-kondisi yang susah, maka kemudian mengharapkan kematian itu tidak boleh. Kalaupun terpaksa meminta, maka Rasulullah memberikan solusinya. Kalau kamu memang terpaksa minta, katakanlah, jika hidup itu baik untukku, hidupkanlah. Jika kemudian kematian baik untukku, maka wafatkanlah. Kalau sudah ini, berarti Allah yang paling tahu untuk menjatuhkan pilihannya Allah. Dan pilihan Allah itu selalu lebih baik daripada pilihan kita. Ya kan? Makanya ketika akhirnya pada tanggal 27 menjelang zuhur Bapak meninggal dunia, ya itulah pilihan Allah yang terbaik. Ya. Dan Allah mengembalikan Bapak saya kepada zat yang mencintainya lebih besar daripada seorang ibu mencintai seorang anak. Maka ini kemudian yang pertama, bahwasanya hukum asal ketika meminta kematian dikatakan oleh Imam Qurtubi tidak boleh meminta kematian itu kalau kamu tidak memiliki alasan-alasan yang sepadan dan dibenarkan oleh syariat untuk meminta kematian. Tapi kemudian Imam Qurtubi melanjutkan, ada beberapa kondisi kita itu boleh minta kematian. Kalau kita menjumpai ada tiga alasan kita boleh meminta kematian. Pada tiga alasan ini kita boleh meminta kematian. Saya sampaikan ya, boleh meminta kematian, bukan wajib meminta kematian. Artinya kalau kamu menjumpai tiga alasan ini, kamu boleh meminta kematian. فتب علينا توبة تغسل كل حوبات واستر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر القلان. Kapan kita boleh meminta kematian? Ketika kita berada pada tiga kondisi ini. Pada tiga kondisi apa sih kita boleh meminta kematian? Yang pertama, kita boleh meminta kematian ketika kita sedang merasakan dekatnya kita dengan Allah dan kita khawatir di masa mendatang kita belum tentu istiqomah sebagaimana istiqomahnya kita hari ini. Ya. Itulah yang diucapkan oleh Ibunda Maryam. Yang Allah abadikan doanya Ibunda Maryam di dalam surat Maryam.
Fa'ajahal makhadu ila jit'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Ketika Ibunda Maryam itu bersandar ke pohon, maka saking beratnya ujian yang dirasakan oleh Ibunda Maryam ketika kandungannya semakin besar, dia bersandar ke pohon, maka pada saat itu Ibunda Maryam berkata, ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, coba saya mati aja dan saya menjadi orang yang dilupakan manusia. Wa kuntu nasyan mansiya. Saya dilupakan aja manusia. Kalau kita melihat pada ayat itu, jelas bahwasanya Ibunda Maryam meminta supaya beliau dimatikan. Kenapa Ibunda Maryam itu meminta dimatikan pada saat itu? Karena Imam Qurtubi memberikan tafsir, takwilnya. Karena sesungguhnya Ibunda Maryam khawatir. Kalau dimatikannya masih lama, beliau khawatir tidak mampu istiqomah. Sebagaimana istiqomahnya beliau pada saat itu untuk menerima setiap ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan salah satunya mengandung Isa. Tanpa ada seorang figur bapak. Tanpa ada seorang bapak. Maka disitulah kemudian akhirnya para ulama itu mengatakan, kalau ada di antara bapak ibu sedang merasakan kedekatan dengan Allah, sujudnya khusyuk, nangis, sholatnya kita khusyuk yang tidak pernah kita rasakan sebelum-sebelumnya, maka boleh pada saat semacam itu, boleh, saya tidak mengatakan wajib, boleh untuk berkata, ya Allah matikanlah ketika hatiku sedang dekat bertakarub kepada Allah. Maka boleh. Daripada engkau matikan saya masih 3 tahun, 4 tahun lagi yang belum tentu saya istiqomah sebagaimana saya istiqomah hati saya ketika hari ini merasakan nikmatnya dekat dengan engkau ya Allah. Boleh itu. Boleh. Maka itu diperbolehkan. Sekali lagi ya, ini pilihan boleh atau tidak boleh, bukan mengatakan wajib dan tidak wajib. Sering para jamaah itu sering salah berpersepsi, mempersepsikan, oh berarti wajib minta mati. Bukan wajib, boleh minta mati kalau memang kondisi semacam itu. Misalkan bapak dan ibu, anak-anaknya sudah pada besar. Lalu kemudian cucu-cucunya sudah pada sehat. Kemudian kita minta, ya Allah saya lagi dekat sekali dengan engkau, sujud saya tumpah air mata. Dan saya ingin pada kondisi ketika hati sedang dekat-dekatnya sama Allah, saya dimatikan. Boleh. Itu boleh. Dan itu merujuk kepada apa yang diminta oleh Ibunda Maryam. Ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Coba saya mati dan dilupakan oleh manusia. Yang kedua, kapan kita boleh meminta kematian? Yang kedua adalah ketika kita boleh meminta kematian karena kita khawatir terjadinya fitnah. Lalu kita khawatir fitnah itu bisa menimpa dan merusak kehidupan agama kita. Karena yang kita khawatirkan dari fitnah itu apa? Bukan merusak fisik kita, bukan merusak kesehatan kita. Yang kita khawatirkan dari fitnah itu merusak kehidupan agama dan akhirat kita. Ya. Makanya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang paling beriman setelah Abu Bakar dan tentunya setelah Rasulullah. Bapak dan Ibu tahu keimanan Umar bin Khattab itu keimanan super. Ya, keimanan yang menjadikan fitnah itu ditahan oleh Allah ketika Umar bin Khattab masih hidup. Itu Umar bin Khattab. Orang yang paling paham sunnah itu Umar bin Khattab. Makanya Nabi beliau berkata di dalam salah satu riwayat, aku tadi malam bermimpi. Jari jemariku mengeluarkan air susu, kata Rasulullah. Dan kalian rebutan untuk mengambil air susu yang keluar dari jari jemariku. Yang paling banyak mengambil air susu dari jari jemariku adalah Umar bin Khattab. Para sahabat nanya, apa takwil dari mimpi itu? Ya Rasulullah, dari air susu yang keluar dari jari jemarimu. Itu adalah sunnahku, ilmuku. Berarti menjelaskan bahwasanya yang paling banyak mengambil ilmu dari Nabi dan sunnahnya Nabi itu Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab itu takut dengan fitnah. Makanya salah satu riwayat menggambarkan bagaimana doanya Umar bin Khattab ketika beliau meminta mati sebelum datangnya fitnah. Karena fitnah itu betul-betul luar biasa berat. Puncaknya fitnah itu Dajjal. Makanya fitnah itu jangan dideketin. Jangan sampai ada yang minta, saya minta dipanjangkan umur. Kenapa? Saya mau ketemu Dajjal kayak apa? Jangan. Fitnah itu dihindari. Jangan malah diminta untuk dipertemukan. Makanya Umar bin Khattab itu pernah meminta mati sebelum beliau melihat fitnah. Makanya para sahabat yang tidak melihat fitnah adalah para sahabat yang meninggal sebelum meninggalnya Umar bin Khattab itu selamat dari fitnah.
Orang yang masih hidup setelah Umar bin Khattab meninggal, itulah orang yang mendapatkan fitnah. Maka kemudian perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat itu apa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin wa idza aradta adarta fin nasi fitnatan faqbitni ghaira maftun. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk mencintai, berilah aku kekuatan untuk melakukan kebaikan, meninggalkan yang mungkar. Ya, berilah aku kekuatan untuk meninggalkan yang mungkar, mencintai orang miskin. Dan ya Allah, kalau Engkau akan menurunkan fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin, maka matikanlah aku sebelum aku menjumpai fitnah itu. Makanya Masya Allah, Allah mengabulkan permintaan dan permohonan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak pernah menjumpai fitnah, karena pintu yang menjaga kaum muslimin dari fitnah itu ya Umar. Itu keterangan dari Hudzaifah. Makanya Umar bin Khattab itu pernah tanya. Tentang masalah fitnah, dan yang menjawab tentang pertanyaan Umar itu Hudzaifah. Aku tanya kepada dirimu, wahai Hudzaifah, al-fitnatu allati tamuju kama yamujul bahar. Saya nanya sama kamu, wahai Hudzaifah, fitnah yang gede sebagaimana fitnah gelombang yang masuk pada setiap rumah dan merusak sendi-sendi apa yang ada di hadapannya. Maka saat itu Hudzaifah berkata, tenang aja wahai Umar, Amirul Mukminin, antara engkau dengan fitnah ada pintunya. Dan yang dimaksud pintunya itu adalah Umar bin Khattab. Jadi Masya Allah. Lah Umar bin Khattab itu akhirnya meminta mati sebelum datangnya fitnah. Maka boleh bagi kita. Kalau kita semakin mendapati fitnah-fitnah itu menggerus kehidupan agama, kehidupan akhirat yang bisa menyebabkan lepasnya keselamatan kita dalam urusan akhirat kita. Maka kita boleh minta sama Allah. Ya Allah, sebelum aku ketemu fitnah yang banyak, maka wafatkanlah aku. Boleh, kata beliau. Ya Allah, daripada aku melihat fitnah semakin berat, ya Allah, wafatkanlah aku sebelum aku tersabar dengan fitnah. Boleh. Daripada aku tidak selamat, ya Allah, wafatkanlah aku. Boleh. Kalau alasannya menjaga diri dari fitnah-fitnah yang menggerus pilar dan fondasi kehidupan akhirat dan agama manusia. Boleh, tidak ada masalah. Yang ketiga, kita boleh meminta untuk dimatikan oleh Allah ketika kita melihat beberapa tanda. Kata Rasulullah dalam satu riwayat yang sahih, hadis ini juga disahihkan oleh Imam Al-Qurtubi, badiru bil mauti sitan. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian sudah melihat 6 perkara, boleh kalian minta mati, kata Rasulullah. Kalau kalian sudah menjumpai 6 tanda. Lalu kemudian kata Rasulullah, imra'atus sufaha, yaitu adalah pemimpin yang bodoh terhadap agama dan syariatnya. Yang kedua, kata Nabi SAW, banyaknya tanda-tanda hari kiamat yang sudah bermunculan. Yang ketiga, bai'ul hukmi, jual beli hukum. Orang itu jual beli hukum dengan begitu gampang, selama yang bisa membeli orang kaya, ya dia bisa membeli apa yang dia mau. Wa qati'atur rahimin, gampang banget keluarga-keluarga itu putus dari masalah sepele, kemudian mereka memutuskan tali silaturahmi. Yang kelima, wa istighfafan biddami, kemudian gampangnya orang membunuh. Yang keenam, wa nash'an yattakhidunal Qur'an mazamir yuqaddimunahu rajul liyughannihim bil Qur'an wa in kanu aqalluhum fikhan. Kata Rasulullah, yang keenam tandanya itu apa? Kalau kamu sudah menjumpai sekelompok manusia menyanyikan Al-Quran dengan alat musik, dan yang menyanyikan itu adalah orang yang paling tidak paham tentang agama. Hanya karena suaranya bagus dia dipilih untuk menyanyikan ayat-ayat Al-Quran dengan musik. Kalau sudah melihat 6 ini, kata Rasulullah SAW, kata Nabi, maka silahkan untuk minta mati. Karena apa? Beratnya konsekuensi untuk menjaga agama pada masa ketika 6 tanda ini sudah diperlihatkan. Imra'atas sufaha, pemimpin yang bodoh. Kasratus syarat, banyaknya tanda kiamat. Istighfafan biddami, gampang untuk mengalirkan darah. Qati'atur rahimin, memutuskan tali silaturahmi. Bai'ul hukmi, jual beli hukum. Wa nash'an yattakhidunal Qur'an mazamir yuqaddimunahu rajul liyughannihim bil Qur'an wa in kanu aqalluhum minhum fikhan. Dan orang yang menyanyikan Al-Quran dengan alat musik, walaupun yang menyanyikan adalah orang yang tidak paham sama sekali tentang syariat.
Maka kemudian kata Rasulullah SAW, kalau sudah melihat 6 ini, silahkan minta mati. Nah, disinilah kemudian akhirnya Imam Qurtubi menjelaskan. Ada yang namanya boleh minta mati dalam 3 kondisi. Kalau tidak ada 3 kondisi ini, kita tidak boleh meminta mati. Orang yang tidak takut kematian ada 3. Ada orang yang tidak beriman, ada orang yang bebannya lebih besar dari imannya, ada orang yang beriman. Orang beriman itu tidak takut yang mendominasi, tapi tidak terlalu berharap, tidak terlalu takut. Silih berganti, itu menyelimuti hatinya. Masya Allah. Sekarang kita akan melihat apa yang kami ingin berikan yang terbaik pada Samila series yang kelima. Segera untuk bergabung dan merasakan sensasi dari apa yang akan kita lihat. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Khi, Ustaz, buka dulu. Kita di mana, Khi? Kita belum meninggal kan? Rakila mana Rakila? ini ada, Ustaz. Coba pakai lagi ya, Khi. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Insyaallah. Lah, Masya kok gitu kan, Ustaz? Ustaz di sini, Ustaz. Apa, Ustaz? Pantas, kursi antum panas banget ya. Apa, Ustaz? Di sini, Kok Ustaz. bisa berubah ya? Masya Allah. Itu tadi mungkin kita Masya Allah. bisa menyaksikan bersama